Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuriatul Jana Mawada Rahma, NIM 1910411058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah pengukuran atau indikator sejauh mana pelanggan atau pengguna produk, perusahaan atau jasa sangat senang dengan produk-produk atau jasa yang diterima. Kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara harapan terhadap persepsi pengalaman. Loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan termasuk perilaku retensi pelanggan, di mana pelanggan melakukan pembelian ulang suatu barang merek tertentu saat ini, daripada memilih merek pesaing sebagai gantinya atau mempergunakan jasa mereka saat ini daripada memilih jasa yang lainnya. Loyalitas pelanggan termasuk sikap di mana penilaian pelanggan dan perasaan tentang suatu produk, layanan, hubungan, merek, atau perusahaan yang terkait dengan pembelian berulang. Loyalitas pelanggan adalah ukuran kemungkinan pelanggan untuk melakukan bisnis yang berulang dengan perusahaan atau merek. Ini adalah hasil dari kepuasan pelanggan, pengalaman pelanggan yang positif, dan nilai keseluruhan barang atau jasa yang diterima pelanggan dari bisnis. Mengukur kepuasan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Terdapat 5 variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, tangible, kedua reliability, ketiga responsiveness, keempat assurance, kelima empathy. Mengukur loyalitas pelanggan. Metode yang umum dipergunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan adalah dengan menerima umpan balik secara langsung dari pelanggan. Loyalitas pelanggan dapat dilakukan pengukuran dengan memberi nilai atau skor dari nilai 0 sampai 10. Pengukuran loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan pengukuran terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Pembelian produk jasa atau penggunaan jasa berulang, pembelian produk jasa atau penggunaan jasa lain, merekomendasikan produk jasa kepada orang lain. Definisi para ahli, menurut Graffin, pelanggan yang loyal adalah orang yang melakukan pembelian secara teratur, membeli antara lini produk atau jasa yang sama, mereferensikan kepada orang lain, dan menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. Jadi, loyalitas bukan tentang persentase dari pelanggan yang sebelumnya membeli, tetapi tentang pembelian ulang. Loyalitas adalah tentang persentase dari orang yang pernah membeli dalam kerangka waktu tertentu dan melakukan pembelian ulang sejak pembeliannya yang pertama. Program peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, program merupakan gambaran besar tentang fokus pelanggan terkait kepuasan dan loyalitas pelangganan. 2. Program harus menghubungkan antara tujuan dan sumber daya. 3. Program harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 4. Program mensyaratkan perusahaan memiliki budaya fokus pelanggan. 5. Program membutuhkan pelatihan karyawan. Program proaktif peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, program proaktif fokus pada pelanggan. Yang kedua, program proaktif memberikan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, program proaktif menetapkan harapan pelanggan secara tepat. Yang keempat, program proaktif menjalankan proses pelayanan yang jelas. Yang kelima, program proaktif memberikan pelayanan secara profesional. Meningkatkan loyalitas konsumen. Atur cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan fasilitas tambahan untuk pelanggan setia, dan memberikan layanan
pelanggan yang luar biasa. Studi kasus. Nama tempat Kotok Forest. Tempat Desa Karang Paiton, Gumuk-Sari, Kalisat, Jember. Jenis usaha tempat wisata. Pimpinan atau pengurus Wagiono sebagai Danru dan Heriono sebagai pengurus. Strategi kepuasan. Strategi kepuasan yang dilakukan Kotok Forest yaitu dengan memberikan kenyamanan pada tempat di mana masih terjaga keasriannya. Kelengkapan fasilitas seperti spot foto, keramahan Danru dan pengurus, dan memberikan kemudahan usaha untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan yang ingin memberi kritik dan saran melalui web Google atau sosial media. Loyalitas. Bukan hanya warga sekitar, tapi untuk semua kalangan baik anak kecil hingga orang tua bisa menikmati wisata Kotok Forest. Bahkan, tempat ini juga bisa untuk kegiatan atau acara seperti diklat, camping, atau outbound. Itu karena merekomendasikan dari sosial media dan lain-lain. Tujuan dari didirikannya Kotok Forest ini yaitu sebagai tempat wisata, juga sebagai salah satu sarana untuk menjaga, melindungi, dan mencintai alam sekitar. Produk atau jasa. Kotok Forest ini bersuasana masih sangat alam yang terdapat berbagai wahana dan spot foto yang sangat menarik. Selain itu, terdapat warung dan kafe. Dan selain sebagai tempat wisata, Kotok Forest ini juga dijadikan sebagai tempat kegiatan dan acara-acara tertentu seperti diklat, camping, atau outbound. Nilai produk bagi pelanggan. Yang pertama, memberikan pelayanan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, menempatkan personil yang lebih berdedikasi untuk menangani pelayanan tertentu. Yang keempat, memberikan informasi secara berkala. Yang kelima, memperbagus dan memperindah lokasi. Kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kebutuhan yang pertama, merenovasi tempat tersebut, memberikan banner atau plang nama Kotok Forest di depan gang. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah. Keinginan, menambahkan beberapa wahana agar pelanggan puas, mengadakan program belajar yang menceritakan tentang sejarahnya Kotok Forest. Sekian persentase dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.